Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada video kali ini insyaallah kami akan sedikit berbagi terkait kesalahan-kesalahan ketika kita membaca suratul Fatihah, yang dimana surat Al-Fatihah ini termasuk dari rukun-rukun solat, yang dimana ketika rukun-rukun solat ini tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan batalnya solat kita ya. Maka sangat penting untuk kita yang mempelajari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surat Al-Fatihah untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut ya. Insya Allah Ana di sini ingin berbagi pengalaman ya ketika Ana bekerja atau ikut ya membantu sebuah lembaga, yang dimana lembaga ini Al-Fatihah Center, dimana lembaga ini khusus memperbaiki bacaan Al-Fatihah kaum muslimin ya, yang didirikan oleh Al-Ustadz Insinyur ya Muhammad Furqan Al-Faruqi ya, hafizahullahu ta'ala. Insya Allah akan kita mulai dari isti'adzah ya, lebih khusus lagi pada kata a'udzunya ya. Jadi insya Allah pada video kali ini kita akan membahas kesalahan yang sering terjadi pada kata a'udzu ya. Dan di sini ya, pengalaman Ana selama ini ada total 11 kesalahan yang paling sering terjadi ketika kita membaca a'udzu ya. Yang pertama ya, yaitu menebalkan huruf hamzah ya. Yang dimana huruf hamzah ini ya memiliki makhraj di tenggorokan yang paling dalam ya, tenggorokan bagian bawah, dan memiliki sifat dia istifal ya, istifal, tipis dibacanya ya. Dibacanya tipis, tidak dibaca tebal ya. Tidak dibaca tebal ya, isti'ala ya. Maka di sini sering orang menyebutkan ya atau melafalkan hamzah ini dengan tebal ya. Ya. Ini sering terjadi. Ini kesalahan yang sering terjadi di yang pertama. Kemudian yang kedua, mengimalahkan huruf hamzahnya ya, mengimalahkan huruf hamzahnya. Contoh imalah itu jadi ya teman-teman. A'udzu ya. Jadi ya. Miring dia ya. Mengimalahkan ya. Kemudian kesalahan yang juga yang sering terjadi ya, dan ini juga penting dan banyak sangat sering terjadi, dan ini lahan jali ya teman-teman. Ini salah fatal ya. Yaitu membaca panjang huruf hamzahnya. Padahal di huruf hamzah ini tidak ada matnya. Harusnya dia dibaca pendek, dia tidak dibaca panjang. Contoh dia dibaca panjang a'udzu ya, ini dia baca panjang huruf hamzahnya. Maka ini kesalahan fatal di sini ya teman-teman. Kemudian kesalahan juga yang sering terjadi yang mengganti lafal ain ya, mengganti lafal hamzah dengan ain di sini. Yang dimana hamzah ini tenggorokan bagian bawah ya, tenggorokan yang paling dalam, sedangkan huruf ain ini tenggorokan bagian tengah makhrajnya, sehingga berbeda huruf ya, berbeda huruf. Malah dia bacanya a'u. Ya, ini juga kesalahan fatal ya teman-teman, mengganti huruf hamzah menjadi huruf ain ya. Dan di sini lahan jali juga kesalahan fatal ya. Kemudian kesalahan selanjutnya yang kelima, yaitu memanjangkan huruf ain ya lebih dari 2 harokat ya. Ini juga sering terjadi ya, yang dimana huruf ain ini mat tabi'i ya, cukup 2 harokat ya, cukup 2 harokat. Namun sering dibaca lebih dari 2 harokat ya. Contohnya a'udzu billah ya. Ini ainnya dibaca panjang lebih dari 2 harokat ya. Kemudian kesalahan selanjutnya yang keenam ya, melafalkan huruf ain hanya 1 harokat ya. Nah ini juga kesalahan fatal ya teman-teman. Jadi dia harusnya ada mat tabi'i ya, panjangnya dari 2 harokat, harusnya dia baca cuma 1. A'udzu. Nah ini juga lahan ya, kesalahan teman-teman ya. Dan ini lahan jali, kesalahan fatal. Kemudian kesalahan selanjutnya yang ketujuh, yaitu melafalkan huruf ain
seperti huruf ang ya, huruf ng. Ini juga sering terjadi ya. Wabil khusus biasanya apa? Orang Jawa ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Angudzu, angudzu, angudzu. Ini juga kesalahan ya teman-teman ya. Harusnya huruf ain ya. Dia tapi dibaca malah ngu ya, bukan au ya. Nah, ini juga kesalahan. Kemudian kesalahan selanjutnya yang ke-8 yaitu mengganti huruf ain dengan hamzah. Bagaimana contohnya? A'udzu, a'udzu, a'udzu. U-nya ya, harusnya ini ain ya. Malah dia ganti dengan hamzah. Tadi udah kita bahas ya, huruf ain ini wasatul halq ya, tenggorokan bagian tengah, sedangkan huruf hamzah ini aqsal halq ya. Nah, tenggorokan yang paling dalam, yang paling bawah ya. Nah, ini juga lahan jali ya teman-teman, merubah huruf ya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yang ke-9, ini juga sering terjadi ya, huruf zalnya dia ganti dengan jim ya. Dia ganti dengan jim ya. Nah, dia ganti dengan jim ya. A'uju, a'uju. Ini biasanya buat yang awam-awam ya teman-teman. Kadang dia bacanya pakai jim. Atau yang ke-10 pakai dal ya. A'udu, a'udu ya. Dimana makhrajnya ini berbeda ya. Huruf zal dengan dal ini berbeda makhrajnya. Atau ada juga yang dengan yang kesalahan yang terakhir ini seperti huruf zai ya. A'udzu billah, a'udzu ya. Jadi ada 11 kesalahan ya menurut pengalaman ana selama ana di Al-Fatihah Center yang paling sering terjadi ya. Ada 11 kesalahan ya yang udah kita bahas itu pada kata a'udzunya saja. Jadi ya itu teman-teman ya. Kesalahan ini harus dihindari ya. Yang dimana yang lebih harus paling dihindari ini ketika kesalahannya itu kesalahan jali ya. Dia merubah huruf kah, merubah makna. Nah, ini sangat harus dihindari ya. Dan kita ada kewajiban untuk belajar di sini karena Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala mengatakan wal akhdhu bi tajwid hadzmul lazimu. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib ya. Khususnya tadi ya. Untuk menghindari lahan-lahan jali, kesalahan fatal ya. Sifatnya fardhu ain, hukumnya wajib ya. Membaca dengan benar ya. Malam yusahhihil Qur'ana athimu ya. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dia acuh ya. Dia enggak mau belajar, maka ia berdosa jika dia terjatuh ke dalam lahan jali tadi, kesalahan yang fatal yang merubah huruf kah, merubah makna kah ya. Li'annahu bihil ilahu anzala ya. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa hakadza minhu ilaina wasala ya. Dan demikian pula Al-Qur'an itu sampai kepada kita ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Terus sampai ke kita ya. Begitulah Al-Qur'an ya. Menyambung terus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita ya. Maka mempelajari Al-Qur'an ini sangat penting khususnya di surat Al-Fatihah ini, yang dimana surat Al-Fatihah ini rukun salat yang harus benar ya. Tidak boleh terjatuh ke dalam lahan jali khususnya yang bisa menyebabkan batalnya salat kita ya. Mungkin ini video dari kami ya, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Jazakumullahu khaira ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan ke kata selanjutnya ya setelah a'udzu ini ya. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.